Negeri 1 Bandar Lampung. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak Spansa pagi hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali hadir di kelas daring ini untuk melaksanakan pembelajaran. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, ingat pesan ibu, protokol kesehatan tetap harus dijalankan ya dalam masa pandemi seperti ini. Untuk memulai pembelajaran hari ini sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk memimpin doa pada hari ini saya minta Afif untuk bisa memimpin doa. Silakan Afif. Kita mau mulai pelajaran hari ini, kita lebih baik berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada Afif yang sudah bersedia memimpin doa pada hari ini. Alhamdulillah sudah banyak yang hadir ya, dan semoga yang hadir ini menunjukkan karakter kepemimpinan kalian, dan tolong tetap dijaga di semua mata pelajaran ya, tetap disiplin dalam belajar. Nah, kemudian yang belum hadir semoga tetap cepat bisa bergabung bersama kita. Sebelumnya Bapak mau tanya dulu, apakah suara Pak Joyce jelas? Terdengar? Jelas Pak. Jelas banget Pak. Apakah gambar Pak Joyce jelas terlihat? Jelas terlihat tuh, ganteng banget. Kalau semua gambar dan suara Pak Joyce terlihat, saya minta kita semua bareng tersenyum dulu untuk pagi ini. 1, 2, 3, senyum, cheese. Iya, baik, terima kasih. Baik, selama pembelajaran aturan mainnya ketika mau berbicara tolong nanti bergantian hidupkan mic-nya, kemudian tetap kamera dihidupkan ya, kamera on. Pembelajaran kita hari ini materinya adalah tentang rangkaian listrik. Pernah dengar kan rangkaian listrik? Pernah. Ya, baik. Ini adalah kelanjutan materi dari materi yang minggu yang lalu atau pekan sebelumnya. Waktu itu kita sudah bahas tentang listrik statis. Nah, ini adalah materi berikutnya yaitu tentang listrik dinamis, dan materi pertamanya adalah tentang rangkaian listrik. Nah, ketika listrik statis kita belajar bagaimana ketika penggaris yang baru digosokkan di rambut yang kering, kemudian didekatkan kepada kertas-kertas yang kecil, itu bisa kertas yang kecil itu tertarik ya. Nah, itu adalah menunjukkan adanya muatan atau ada listrik di situ. Nah, kali ini kita akan melanjutkan tentang rangkaian listrik. Nah, apa yang sudah kalian ketahui tentang rangkaian listrik ini? Gambar apa ini? Lampu. Lampu apa? Lampu jalan. Lampu jalan. Warna-warni Pak. Lampu hias. Lampunya berapa? Ada berapa banyak nggak itu? Banyak. Banget Pak. Banyak banget ya. Kok bisa lampunya tersusun seperti itu? Ada rangkaian. Ya. Ya. Kalau dihubungkan dengan gambar ini ada nggak kaitannya kira-kira? Oh, ini gambar apa ini? Rangkaian seri. Rangkaian seri. Rangkaian listrik Pak. Seri. Nah, rangkaian listrik atau gambar rangkaian listrik.
Di sini ada komponen apa aja? Baterai, lampu, kabel, saklar. Saklar. Nah, ya, tidaknya ada baterai, ada kabel, ada saklar, dan ada lampu. Kalau di sini ada nggak ini komponen itu? Ada, tapi ada Baterai Jadi baterai di situ sebagai apa? sebagai energi. Sebagai ini nggak ada Energi baterai listrik. tapi bisa menyala deh. pakai colokan nggak sih? Pakai colokan. Nah, jadi itu adalah komponen-komponennya. Ada setidaknya ada 4 ya. Ada baterai sebagai apa? Baterai di sini fungsinya? Energi. Sumber energi. Energi Nah, butuh. Sumber energi. Ya, kemudian ini apa? Kabel Itu untuk sebagai kabel pengalir. Kemudian ada saklar dan juga ada lampu. Nah, ini adalah gambar sederhana dari rangkaian ini sebenarnya ya. Nah, sehingga pada pembelajaran kali ini setelah belajar tujuan kita ada 3 ya, membedakan rangkaian terbuka, kemudian seri paralel dan menemukan hambatan pengganti. Nah, nanti tagihannya atau penilaiannya adalah berupa penilaian pengetahuan dari soal yang akan diberikan, kemudian dan juga penilaian keterampilan atau dari keterampilannya adalah nanti Bapak minta kalian mengirimkan SS foto atau screenshot dari percobaan virtual lab yang sudah kalian buat. Jadi nanti kalian coba virtual lab yang Bapak sudah share itu, kemudian hasilnya kalian screenshot dan kirim sebagai nilai keterampilan. Kita lihat dulu video berikut. Ini adalah alat-alat yang sana ada baterai, sekarang Bapak sudah menyusun 3 buah lampu yang sudah seperti ini. Nah, sekarang apa yang akan terjadi pada ketika lampu kita saat lampu ini berputar? Kalian perhatikan apa yang terjadi pada lampu. Bagaimana nyala, kualitas nyala sama. Sekarang Bapak sudah menyusun rangkaian lampunya seperti ini. Sekarang kalau misalnya menunjukkan pada kemudian bagaimana kualitas nyala dari ketiganya, apakah sama atau ada lebih terang atau itu adalah tadi video tentang rangkaian listrik. Nah, selanjutnya coba dari video yang sudah terlihat tadi, sudah Bapak tayangkan, coba buat satu pertanyaan terkait video tadi. Bagaimana jika Ya. salah satu lampu terbuka atau terlepas? Baik, itu pertanyaan Afif ya. Bagaimana jika salah satu lampu dari rangkaian itu dilepas atau mati, atau dilepas atau putus misalnya lampunya ya. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjutkan, coba kalian lihat ini. Coba dibaca apa ini? Terlihat? Prestasi tak dapat diraih tanpa semangat. Ya. Prestasi tak dapat diraih tanpa semangat. Jadi jelas ya, bahwasannya untuk mencapai sebuah prestasi, salah satu syaratnya itu adalah semangat. Ada semangat.
Nah, untuk itu Bapak memberikan motivasi ini kepada kalian, mari kita tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam berkarya, tetap semangat dalam berlatih. Misalnya ada kalian ini nanti akan mengikuti lomba gitu, semangat dalam berlatih, dalam berkarya, dalam belajar, supaya kita dapat memperoleh prestasi. Baik, berikutnya Bapak minta kalian nanti mengerjakan LKPD yang sudah Bapak share. Kemudian kamu perhatikan apa saja perintah di sini, dan sebelumnya siapkan dulu ya peralatannya. Setelah itu baca perintahnya di sini. Nah, perintahnya adalah membuat percobaan rangkaian listrik dengan virtual lab Pet Colorado itu. Di sini sudah ada link video tutorialnya, tinggal kalian mencobanya saja. Ingat, hasilnya nanti kalian screenshot dan kirim ke Bapak. Ada 2 kegiatan di sini. Yang kedua tentang rangkaian seri dan paralel. Yang pertama tadi tentang rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Kemudian yang kedua tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sekali lagi Bapak, jelas instruksi atau bisa dikerjakan? Bisa. Saya Bisa. mau nanya Pak. Bisa, Pak. Silahkan dikerjakan, dicoba, kemudian diisi, dijawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD tersebut. Bapak, saya mau Gitu ya, nanya. jelas ya. Setelah itu nanti kita diskusikan hasil kerja. Nanti di meeting kedua kita akan mendiskusikan hasil kerja LKPD-nya. Baik, untuk mengakhiri sesi pertama ini, mari kita tutup dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih masih bergabung di sesi kedua dari Zoom kita. Sebelumnya Bapak cek lagi apakah suara Pak Joyce jelas terdengar? Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Gambar Pak Joyce jelas terlihat? Jelas. Jelas.
Terima kasih. Baik, selanjutnya kita bahas LK yang sudah kalian kerjakan. Nah, sebelumnya tadi berhasil semua nggak? Berhasil. Punya menyala. Berhasil, Pak. Nah, berhasil ya. Berhasil. Punya menyala semua. Terbakar. Terbakar. Ada yang terbakar nggak? Saya, Pak. Nggak, Pak. Pas pertama percobaan saya coba terbakar. Makanya namanya belajar ya. Coba perhatikan ini ya rekannya rangkaian listrik. Sekarang coba kita lihat pertanyaannya. Setelah kalian mencoba virtual lab dalam rangkaian listrik ini, buatlah 2 rangkaian seperti gambar ini ya. Oke, nah kita lihat pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang coba Nabila Siti bacakan. Rangkaian manakah yang lampunya menyala? Ya. Yang dua-duanya saya menyala, Pak. Dua-duanya menyala. Maksudnya dibuat kayak begini, Bang. Ini Oh, yang B, yang B. ya, yang B menyala. Nah, nomor 2-nya Rangkaian pada gambar B disebut rangkaian listrik tertutup, sedangkan pada keadaan gambar A disebut rangkaian listrik terbuka. ya. Jadi yang B ini disebut tertutup. Nah, yang A ini terbuka. Kenapa terbuka? Ayo, kenapa terbuka? Karena arus listriknya terputus. Karena arusnya terputus. Yang lain? Kenapa terbuka? Karena saklarnya terbuka. Karena saklarnya terbuka ya. Maka disebut rangkaian terbuka gitu ya. Jadi dan efeknya apa? Lampunya belum menyala. Setelah saklarnya ditutup, lampunya nyala. Terus nomor 3, Nabila? Pada saat rangkaian listrik tertutup, terdapat perbedaan yang ketutup itu nyala. Oh gitu. Perbedaan potensial. Apa yang lain? Arus listrik. Kalau saya arus Perbedaan potensial, Pak. tegangan jadi. Tadi Raja jawab apa aja? Perbedaan potensial. Iya, jadi pada rangkaian listrik tertutup terdapat perbedaan beda potensial sehingga terjadi aliran apa aja? Listrik, Pak. Aliran arus listrik. Jadi arus listrik itu bisa mengalir karena adanya beda potensial. Kalau pada baterai itu kan ada yang bagian kutub positif dan kutub Negatif. antara positif dan negatif itu ada perbedaan potensial. Kemudian nomor 4, apa aja nih, Ja? Pada saat rangkaian listrik terbuka, tidak terdapat perbedaan potensial. Jadi nggak ada arus listrik, Pak. Nggak ada perbedaan potensial. Perbedaan potensial. Nah, apa kesimpulan dari kegiatan yang pertama ini? Coba Aurel. Jadi, pada listrik terbuka tidak terdapat perbedaan potensial. Sedangkan kalau listrik tertutup itu terdapat perbedaan potensial sehingga terjadinya aliran listrik. Iya. Ya, jadi rangkaian listrik terbuka itu tidak ada beda potensial sehingga tidak ada arus yang mengalir. Sedangkan pada rangkaian tertutup itu terdapat perbedaan potensial sehingga arusnya mengalir dan terbukti dengan menyalanya bohlam lampu ya. Kemudian selanjutnya kita ke kegiatan yang kedua. Caranya sama, masih di virtual lab, hanya ada 2 jenis rangkaian di sini.
Buatlah rangkaian seperti gambar, kemudian amati yang terjadi. Ini juga demikian. Nah, sekarang kita jawab. Berdasarkan rancangan yang telah kalian buat, apa yang membedakan antara rangkaian seri dan paralel? Rangkaian seri hanya memiliki satu jalur untuk dilalui arus listrik. Tiap lampu mempunyai tegangan yang berbeda. Hambatannya lebih besar dari paralel dan arus listriknya berbeda-beda. Sedangkan rangkaian paralel lebih dari satu jalurnya. Hambatannya lebih kecil dan arus listriknya sama. Dan tegangannya sama. Dah. Oke. Itu jawaban menurut Arika. Ada yang lain? Hopi mungkin? Apa jawabanmu, Hop? Cuma ada tambahan dikit doang. Ya. Kalau yang seri itu, jika salah satu lampu dilepaskan, maka lampu yang lain akan ikut mati atau padam. Kalau yang rangkaian paralel, jika salah satu lampu dilepaskan, maka tidak berpengaruh pada lampu lainnya. Baik. Dapat. Yang lain? Aurel, coba Rel, bacakan Rel. Rangkaian seri disusun secara berurutan atau berderet, sedangkan rangkaian paralel disusun secara berjajar sehingga tiap bagian memiliki cabang masing-masing. Jawaban saya karena rangkaian seri hanya memiliki satu jalur untuk dilalui arus listrik, sedangkan yang rangkaian paralel lebih dari satu, Pak. Oke. Nah, apa perbedaan arus pada rangkaian seri dan rangkaian paralel? Ada nggak perbedaan? Untuk semuanya ini. Coba. Ada nggak perbedaan? Di modul sudah ada itu kalau mau baca di handout yang Bapak share. Ada tidak perbedaan arus yang mengalir? Apakah arusnya sama antara paralel dan seri? Beda. Seri bagaimana arusnya? Kalau di satu dengan paralel, dua. Coba jawab. Kalau rangkaian seri bagaimana? ya, Pak. Ya, silakan baca. Jawab. Kalau di paralel tuh arusnya lebih kuat, terus terang lampunya juga lebih terang dibanding seri. Kalau tegangannya? Jadi ada arus, ada tegangan ya. Nah, kita lanjutkan dulu coba. Nomor 2. Coba nomor 2 apa jawabannya nih? Rangkaian titik-titik menyala lebih terang daripada rangkaian. Apakah apa ini? Coba baca jawabanmu. Rangkaian paralel menyala lebih terang daripada rangkaian seri. Oke, sama semuanya. Sama. Rangkaian paralel menyala lebih terang daripada rangkaian seri. Kemudian nomor 3. Ini sudah tadi ya. Bila satu dimatikan, yang lain akan Mati. mati. Akan mati, Pak. Akan mati. Padam. Kenapa? Alasannya kenapa coba? Harus ada alasan logisnya ini. Karena rangkaian seri hanya memiliki satu jalur. Oke, yang lain. Dilalui kuat arus sama. Berada di satu jalur, Pak. Yang lain selain satu jalur. Karena Coba Rel, apa Rel? dilalui kuat arus yang sama. Karena dia lalui kuat arus yang sama. Yang lain. Salah satu lampu padam, maka rangkaian listrik akan terbuka dan mengakibatkan listrik tidak bisa mengalir sehingga lampu ikut padam. Oke, ya jadi jawabannya itu. Kenapa dia putus itu karena ketika lampu padam atau dilepas itu sejatinya rangkaian itu menjadi rangkaian terbuka. Jadi ada semacam fungsi saklar di boklam lampu dan dudukan lampunya itu. Jadi ketika lampu dilepas atau mati, maka seperti dia menjadi rangkaian terbuka. Nomor 4. Kenapa ya kalau paralel yang satu dimatikan, yang lain tetap hidup? Pengen jawab. Ayo. Karena memiliki lebih dari satu jalur di mana arus listrik tetap mengalir. Ya, karena cabang kan bercabang ya, walaupun satu mati tetap yang lain tetap
mengalir arusnya. Nah, apa kesimpulan nomor 5 ini? Nomor 5 kesimpulannya apa? Kegiatan yang Maki itu maki yang jawab, Pak. Karena rangkaian seri hanya memiliki satu jalur, jadi ketika salah satu lampu padam, lampu lain akan mati. Jadi berbeda dengan rangkaian paralel. Kalau di rangkaian paralel, ketika satu lampu padam pada salah satu jalur rangkaian, maka lampu yang berada di jalur lain akan tetap menyala, Pak. Iya, ya. Mulai dari rangkaian seri dan paralel. Jadi sudah ngerti ya apa perbedaan seri dan paralel ya? Baik. Kita sudah belajar tentang rangkaian terbuka, tadi sudah, kemudian rangkaian seri dan paralel sudah. Selanjutnya, bagaimana mencari hambatan pengganti pada rangkaian listrik? Ya. Bagaimana cara mencari hambatan pengganti? Nah ini ya. Sudah terlihat ya? Jadi hambatan pengganti pada rangkaian seri itu cukup menjumlahkan seluruh hambatan. Misalnya RS sama dengan S1 tambah R2 dan seterusnya. Sementara pada rangkaian paralel untuk mencari hambatan penggantinya atau hambatan totalnya adalah dengan menggunakan persamaan 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 dan seterusnya. Ini juga sudah Bapak tuliskan di handout yang sudah di-share. Nah, kemudian untuk melihat penguasaan terhadap konsep hari ini terkait dengan hambatan pengganti. Nah, coba sekarang kalian cari dulu ini. Tentukan hambatan total pada rangkaian berikut. Silahkan dikerjakan dulu, dicari dulu ini. Hambatan totalnya berapa? Ada 4 buah hambatan yang disusun seperti ini. 10 ohm, 15 ohm, 30 ohm dan 20 ohm. Nah, sebelumnya Bapak tanya dulu, ini namanya rangkaian apa ini? Paralel. Paralel Sama seri. Itu campur. Gabungan. Rangkaian gabungan. 4 ohm bukan, Pak? 4 ohm. Menurut Nabila Amara. Oke, kita simpan dulu ya. Menurut Maki berapa, Ki? Kalau saya sih 2,2 ya. 2,2. Oke. Nabila Siti. Saya 25. 25 ohm. Oke. Yang lain ada mau menyampaikan hasilnya, membacakan aja. Hopi berapa, Hop? Arika berapa? 25. Oke, jadi gini caranya. Atau ada yang mau membacakan dulu caranya gimana coba? Menyampaikan cara mencarinya dulu coba. Nabila gimana cara tadi Nabila caranya? Nabila Siti. Kalau saya itu 1/10 ditambah 1/15 ditambah 1/30. Ya. Terus jadinya 6/30 sama dengan 1 R paralel sama dengan 6 RP sama dengan 30. RP-nya sama dengan 5. Ya. Rangkaiannya menjadi seri 5 tambah 20. Jadi 25. Baik. Jadi gini ya. Itu menurut Nabila. Jadi begini caranya. Nah. Lihat ya ini ya. Jadi kita cari dulu paralelnya antara 3 rangkaian yang di dalam ini. Nggak jadi pas aja 25 pas jadinya, Pak. 1/10 ditambah 1/15 tambah 1/30. Ini 1 per RP ya. 1 per RP sama dengan
3, 2, 1 untuk 30. Samakan penyebut ini kan. Sehingga 1 per RP menjadi 1/6. 6/30. RP-nya menjadi 30 bagi 6 sama dengan 5 ohm. Nah, ini menjadi rangkaian seri dengan 20 ohm. Sehingga tambahkan saja hambatan totalnya 5 ohm ditambah 20 ohm. Sehingga ketemulah hambatan total dari rangkaian ini adalah 25 ohm. Begitu cara. Waduh pasal. Tadi saya lupa dibalik itunya. Oh, lupa dibalik ya. Itu jangan lupa ya. Jadi begitu ya cara mencari hambatan pengganti pada rangkaian listrik. Kalau rangkaian seri saja tinggal jumlahkan. Jika paralel seperti ini. Nah, kalau rangkaian campuran berarti dicari dulu, dipisah dulu, paralel dulu kah atau seri dulu kah, tinggal nanti dijumlahkan hasil akhirnya. Seperti ini ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Kalau lagi bertanya jelas ya? Jelas. Jadi kita sudah belajar bagaimana cara mencari hambatan pengganti pada rangkaian listrik. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? nope. Nggak ada. Nggak ada. Apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama tadi sudah belajar rangkaian listrik terbuka tertutup, kemudian rangkaian seri paralel, dan mencari hambatan pengganti. Kira-kira apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, Hop. Kita dapat membedakan antara rangkaian listrik seri dan paralel, terus mengetahui mana lampu-lampu yang lebih terang di antara keduanya. Terus mengetahui hambatan-hambatan yang ada di kedua rangkaian. Baik. Ya, jadi itulah diantaranya kesimpulan kita, bahwasanya kita sudah tahu rangkaian listrik terbuka itu karena apa? Tidak menyala karena tidak ada arus listrik yang mengalir. Kemudian rangkaian seri dan paralel itu bagaimana perbedaannya? Seri itu tersusun secara berjejer ya, tidak ada percabangan arus listrik. Kemudian bagaimana mencari hambatan pengganti? Kalau pada rangkaian seri tinggal dijumlahkan saja. Kemudian kalau rangkaian paralel tinggal dimasukkan persamaannya. Dan bagaimana ketika rangkaian itu adalah rangkaian gabungan atau campuran, maka dipisah dulu atau dipilah-pilah dulu caranya. Baik, jadi kita sudah belajar itu hari ini dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan di awal tadi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya ya untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, sekarang Bapak tanya, kalau di rumah itu kira-kira pakai rangkaian apa itu? Paralel. Kalau di lampu Paralel, Pak. Paralel, Pak. Ada yang paralel. Paralel, Pak. Ini bagaimana kalau ada lampu yang putus, satu putus, apakah yang lain jadi putus? Tidak. Kalau masih hidup, Tidak. Rangkaian Karena beda aliran. itu menggunakan rangkaian paralel. Nah, terkait itu maka karena ini materi yang tentang listrik, maka Bapak juga ingin berpesan, mari kita gunakan listrik dengan bijak ya. Tetap kita gunakan listrik dengan sebaik-baiknya. Ketika peralatan yang tidak digunakan, sebaiknya segera dimatikan atau dicabut. Nah, untuk penghematan energi supaya energi kita tetap bisa kita gunakan dan untuk kehidupan yang akan datang. Ingat, hemat listrik berarti hemat energi untuk masa depan. Nah, untuk kegiatan pembelajaran pekan depan, materinya adalah tentang energi dan daya listrik. Kemudian untuk
tugas sekali lagi, screenshot hasil kerjamu tolong dikumpulkan rangkaian listrik hari ini, dan nanti akan latihan soal juga akan Bapak share ya melalui Google Classroom. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Halo? ada. Nah, kalau tidak ada pertanyaan dan sudah jelas, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi aktifnya. Bagus sekali hari ini, dan tolong tetap dijaga konsistensinya. Tetap dipertahankan disiplinannya, karakter yang sudah baik ini di semua mata pelajaran ya. Sehingga kita bisa tetap aktif dalam belajar. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.